Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ridho Allah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, Ustazah akan membacakan dasar tauhidnya dulu dalam surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Ya benar, kita akan belajar tema 3, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Kira-kira tugas sehari-hari ketika di rumah apa saja ya? Ada yang tahu? Ya benar. Tugas sehari-hari kita adalah yang pertama, sholat tepat waktu, belajar, membantu ibu, misal membantu ibu memasak, mencuci piring, dan bekerja sama dengan adik. Coba perhatikan gambarnya. Ini adalah contoh tugas sehari-hari Siti. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Mereka sedang membersihkan rumah bersama-sama. Apa tugas Siti terhadap adik di rumah? Tugas Siti terhadap adiknya di rumah adalah menjaga, mengajak bermain, dan membantu belajar. Lalu, apa tugas Siti terhadap orang tuanya? Anak-anak ada yang tahu? Ya benar, Siti membantu ibu memasak. Membantu ibu menyiapkan peralatan untuk makan. Lalu makan bersama dengan ayah, ibu, dan adik. Nah, bagaimana contoh perilaku kita terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama? Ada yang tahu? Ya benar, kita harus mendahulukan orang tua. Tidak boleh berebut. Ketika makan, tidak boleh berbicara. Setelah selesai makan, Siti beramal soleh membantu ibu mencuci piring. Tadi kita sudah belajar tentang kegiatan sehari-hari di rumah. Sekarang belajar penerapan Pancasila di rumah kita. Apa saja ya? Penerapan Pancasila di rumah. Yang pertama, sila pertama lambangnya adalah bintang, yaitu sholat tepat waktu secara berjamaah dengan keluarga. Sila kedua lambangnya adalah rantai emas, yaitu bermain bersama dengan adik atau kakak di rumah dengan rukun. Sila ketiga adalah lambangnya pohon beringin, yaitu ketika memperingati hari kemerdekaan, bergotong royong, mendirikan bendera merah putih dengan keluarga. Sila keempat adalah lambangnya kepala banteng, yaitu membagi tugas pekerjaan rumah secara berdiskusi dengan anggota keluarga.
Sila kelima adalah lambangnya padi dan kapas, yaitu tugas pekerjaan rumah dibagi secara adil sehingga meringankan pekerjaan orang tua. Sekarang kita akan belajar mengamati denah rumah. Mengapa kita perlu mengetahui letak rumah kita? Karena jika ada yang bertanya tentang letak rumah kita, kita bisa memberikan informasi tentang letak rumah kita. Amati denah rumah Siti. Rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi, sedangkan sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah memiliki kegunaan tempat berlindung dan berkumpul keluarga, terlindung dari hujan dan panas, juga terlindung dari gangguan binatang. Keluarga berkumpul di rumah. Ayah sebagai kepala keluarga dan ibu mengatur rumah tangga. Anak-anak berkumpul dengan orang tuanya. Rumah memiliki beberapa ruangan. Setiap ruang memiliki fungsinya. Yang pertama, ruang tamu sebagai tempat untuk menerima tamu. Yang kedua, ruang makan sebagai tempat untuk makan. Yang ketiga, ruang tidur sebagai tempat untuk tidur. Yang keempat adalah ruang keluarga sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Yang kelima adalah dapur sebagai tempat untuk memasak. Yang keenam adalah kamar mandi dan WC sebagai tempat untuk mandi dan buang air. Sekarang kita akan belajar membedakan jenis kelamin anggota keluarga Siti. Keluarga Siti merupakan keluarga yang sangat bahagia. Dalam keluarganya terdapat 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ayah dan adik Siti merupakan anggota laki-laki, sedangkan ibu dan Siti merupakan anggota perempuan. Berikut ini tugas-tugas anggota keluarga sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang pertama, ayah. Jenis kelamin laki-laki, tugasnya yaitu mencari nafkah, melindungi keluarga, memberi rasa nyaman dalam keluarga, mendidik anak, mencuci motor. Yang kedua, ibu. Jenis kelamin perempuan, menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengatur keuangan dalam keluarga, mendidik anak, dan menyayangi semua anggota keluarga. Yang ketiga adalah anak laki-laki. Tugasnya belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti. Anak jenis kelamin perempuan tugasnya belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah, misalnya menyapu, mengepel, mencuci piring. Mengenal nilai pecahan uang. Mata uang negara Indonesia disebut rupiah. Mata uang rupiah ada 2 jenis, yaitu uang pecahan logam dan uang kertas. Yuk anak-anak, mari kita bahas. Yang pertama adalah uang pecahan logam. Ada yang tahu uang pecahan logam apa saja? Ya benar, yang pertama adalah uang pecahan logam 100 rupiah, ditulis 100, dibaca 100 rupiah. Yang kedua adalah uang 200 rupiah,
ditulis 200, dibaca 200 rupiah. Selanjutnya uang 500 rupiah ditulis 500, dibaca 500 rupiah. Dan yang terakhir adalah uang 1000 rupiah ditulis 100, dibaca 1000 rupiah. Yang kedua adalah uang kertas. Apa saja ya jenis uang kertas? Ya benar, yang pertama uang 1000 rupiah ditulis 1000, dibaca 1000 rupiah. Yang kedua uang 2000 rupiah ditulis 2000, dibaca 2000 rupiah. Yang ketiga, uang 5000 rupiah ditulis 5000, dibaca 5000 rupiah. Yang keempat, uang 10.000 rupiah ditulis 10.000, dibaca 10.000 rupiah. Dan yang kelima, uang 20.000 rupiah ditulis 20.000, dibaca 20.000 rupiah. Yang keenam adalah uang 50.000 rupiah ditulis 50.000, dibaca 50.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah uang 100.000 rupiah ditulis 100.000, dibaca 100.000 rupiah. Selanjutnya kita belajar membandingkan pecahan uang. Nah, coba perhatikan, itu ada uang pecahan 500 dan 200. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil ya? Ya benar, uang 500 rupiah lebih besar daripada uang 200 rupiah. Jadi perbandingannya uang 500 rupiah lebih besar daripada uang 200 rupiah. Coba amati contoh berikutnya. Nah, itu ada uang 20.000 dan 50.000. Nah, kira-kira lebih besar atau lebih kecil ya? Ya benar, lebih kecil. Jadi perbandingannya uang 20.000 rupiah lebih kecil daripada uang 50.000 rupiah. Berikutnya adalah mengurutkan mata uang. Nah, itu ada macam-macam mata uang. Ada 5.000, 200, dan 1.000. Kira-kira urutan dari nilainya yang kecil yang mana ya? Ya benar, urutan dari yang terkecil adalah 200, 1.000, dan 5.000. Coba amati contoh berikutnya. Nah, itu ada uang 50.000, 20.000, dan 2.000. Nah, kira-kira urutan yang nilainya kecil yang mana ya? Ya benar, dari yang kecil adalah 2.000, 20.000, dan 50.000. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Sedangkan banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Kita bisa menggunakan tepuk tangan dan hentak kaki. Misalnya TKK, T tepuk tangan, K hentak kaki, K hentak kaki. Misalnya lagi KTT, berarti K hentak kaki, T tepuk tangan,
T tepuk tangan. Nah, itulah pola irama dan birama. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Gambar pertama bunyinya tek tek tong. Tek bunyi dari kedua tongkat digabungkan, sedangkan tong dari kentongan yang dipukul. Gambar kedua bunyinya tek tong tek. Gambar ketiga bunyinya adalah prok prok tuk. Bunyi prok didapatkan dengan menggabungkan kedua tangan kita. Bunyi tuk didapatkan dengan ketukan meja. Nah, kita juga bisa menggabungkannya lagi untuk mendapatkan irama. Misal, tong tong tek, prok teng tuk, tek tek prok. Nah, sekarang coba dengarkan lagu Desaku. Ini adalah contoh lagu menggunakan pola irama. Kalian bisa mencobanya ya di rumah. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang bermain. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang bermain, selalu ku rindukan desaku yang bermain. Pada hari Minggu, Siti bermain kasti bersama Putu dan Dio. Mereka bermain di halaman rumah Siti. Mereka sangat bergembira bermain kasti sambil berolahraga, karena dalam bermain kasti ada gerakan olahraganya loh. Dalam permainan kasti juga terdapat gerak manipulatif. Nah, coba anak-anak ada yang tahu gerak manipulatif itu apa? Ya benar, gerak manipulatif adalah gerakan yang dilakukan untuk mengontrol benda. Gerak manipulatif dilakukan dengan melempar, menangkap, dan memukul bola. Coba perhatikan gerak manipulatif pada permainan bola kasti. Yang pertama, melempar bola melambung. Dilakukan dengan melempar bola tinggi. Ayunan tangan dilakukan dari belakang kepala. Saat melempar, satu kaki di depan. Gambar selanjutnya, menangkap bola melambung. Menangkap bola melambung untuk menangkap bola tinggi. Pandangan mata ke arah bola.
Nah, gambar berikutnya menangkap bola menyusur tanah untuk menangkap bola rendah. Posisikan tubuhmu dalam posisi jongkok, pandangan mata ke arah bola. Gambar selanjutnya adalah memukul bola melambung atau mendatar. Memukul bola melambung untuk memukul bola sejauh mungkin. Posisi hadapkan badan ke arah bola. Ayunkan pemukul dari bawah ke atas. Alhamdulillah, pembelajaran tema 3 subtema 1 sampai di sini dulu ya. Apabila Ustazah menyampaikan materi membuat anak-anak kurang nyaman, kurang tepat, Ustazah minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.